pertemuan yang terakhir saya sudah menyampaikan sebuah rumus sederhana. Jadi rumusnya apa? Merasa, mengungkapkan, dan menerima. Kalau kita sudah merasa bahagia, lalu kita bisa mengungkapkan rasa itu ya kepada semesta, maka kita akan menerima sebagaimana yang kita ungkapkan. Jadi ya, hukum tarik menarik di semesta ini tidak pernah gagal memberikan yang kita ungkapkan. Dan semua yang datang kepada kita tergantung yang kita ungkapkan. Itu barangkali rangkuman dari kajian kita yang terakhir ya. Jadi sekali lagi saya memberikan polanya ya. Kita harus terlebih dahulu mengungkapkan perasaan baik. Kita harus terlebih dahulu merasa bahagia. Kemudian kita harus memancarkan kebahagiaan itu. Maka ketika kita memancarkan kebahagiaan itu, ya kita akan mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Ya, apapun yang ingin kita dapatkan dalam hidup harus kita berikan dulu, harus kita ungkapkan dulu. Ya sama seperti sekarang, ya. Kejadian sekarang ini saya memberikan kajian tidak akan terjadi kalau saya tidak mengungkapkannya. Tidak akan terjadi realitas ini kalau saya tidak memikirkannya. Kan tidak mungkin kejadian ini terjadi begitu saja. Saya memikirkannya bahwa saat ini saya akan memberikan kajian. Kemudian saya mengungkapkan kepada semesta, saya ingin berbagi rahasia semesta yang saya rasakan. Semoga para sahabat yang lain bisa merasakan rahasia ini. Dan saya merasa bahagia, penuh sukacita. Saya merasa bersyukur hari ini bisa mengungkapkan rasa ini kepada para sahabat. Dan saya merasa saya ada. Dan benar-benar ada. Dan saya ingin agar kehidupan saya lebih bermakna bagi banyak orang. Saya ingin berkontribusi membangun kesadaran kolektif bagi semesta ini. Jadi kesadaran yang saya capai secara individu ini, saya bagikan supaya semesta ini dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi, sehingga terbangun kesadaran kolektif yang lebih tinggi. Bukankah sebetulnya kita berkontribusi terhadap semesta? Itulah yang dikatakan oleh leluhur kita. Para nabi, para rasul, mereka mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana kita bisa bermanfaat? Kalau menggunakan konsep leluhur kami di tanah Priangan ini, bermanfaat itu indikatornya ada 6. 1. Nulung kanu butuh. 2. Nalang kanu susah. 3. Ya, nyaangan kanu poeken. 4. Ngahudangkeun kanu sare. 5. Nempak kanu poho. 6. Ya, nganter kanu keung. Nulung kanu butuh. Berarti kita harus menjadi seseorang yang profesional, memiliki sebuah keahlian agar kita memiliki peran dalam kehidupan ini. Terserah peran kita apa. Nalang kanu susah. Setelah kita bisa menolong banyak orang secara profesional, kan kita dapat berkah. Berkah yang kita dapat bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dibagikan pada banyak orang. Terjadilah di situ nalang kanu susah, menolong orang yang susah. Apa cukup? Tidak cukup. Kita harus bisa menerangi orang yang kegelapan. Selanjutnya kita harus bisa membangunkan orang yang tertidur. Bukan tertidur yang dimaksud adalah tertidur secara fisik, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang dalam kehidupannya ini kehilangan kesadarannya. Kemudian yang kelima, nepakanu poho. Ya, kita bisa mengingatkan orang yang lupa jati dirinya, lupa asal usul dirinya, lupa dari mana dia datang, lupa apa tugas dia di sini, lupa untuk pulang kemana. Dan selanjutnya adalah nganter kanu keeng, membebaskan orang-orang yang selalu dihantui oleh rasa takut. Dan kapan orang itu memiliki rasa takut? Ketika dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan, ketika dia sedang dikendalikan oleh pikirannya, ketika dia sedang menjadi diri palsu. Kapan seseorang itu sedih? Ketika dia sedang mengizinkan dirinya dibawa ke masa lalu. Ketika dia mengizinkan dibawa oleh pikirannya ke masa lalu, pasti akan selalu sedih. Dan hati-hati ya, rasa cemas, rasa khawatir, rasa sedih akan menarik yang serupa. Makanya, mohon maaf ya, nasibnya ya seperti itu, tidak pernah berubah, tetapi mereka tidak menyadarinya. Lalu menumpahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu semena